Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kali ini Mbah Wira akan menjelaskan tentang khodam pada pusaka-pusaka alami ya. Jadi memang Mbah Wira ini kan bisa dibilang gitu rajanya azimat berkhodam. Jadi ya, menekuni di dunia perkhodaman ya. Kalau masalah pusaka-pusaka alami Mbah Wira ya paham sedikit, tapi kalau masalah khodam, nah itu yang sudah 5 tahun ditekuni ya, sehingga insya Allah ya tahu lebih banyak lah ya, tahu lebih banyak dibanding orang-orang yang tidak tahu kayak gitu guys. Nah, kita kembali ke masalah khodam pusaka ya. Seringkali orang itu mendewakan pusaka-pusaka ya, entah itu keris, tombak, merah delima, rantai babi, pring petuk, pring gancet, pring pati lele, terus ada apa lagi, tok keris semar ya. Benda-benda seperti itu yang alami-alami seperti itu ya didewakan, dianggap lebih bagus kualitasnya jika dibanding dengan azimat-azimat isian made in praktisi modern ya. Ya ada ya keris-keris tua yang memang kualitasnya lebih baik, tapi ada juga azimat-azimat buatan praktisi modern yang lebih baik. Tidak semua bisa dipukul rata, tidak semua bisa digebrah uyah azimat buatan modern lebih jelek atau azimat pusaka-pusaka zaman dulu lebih baik. Nggak bisa digebrah uyah, nggak bisa dipukul rata seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana kita tahu ya? Kita tahu apakah memang benar pusaka-pusaka itu ya lebih baik atau lebih jelek dibanding azimat sekarang? Gampang. Caranya dengan cara diterawangkan ke praktisi-praktisi yang paham. Contohnya ke Mbah Wira bisa, atau ke Jalak Paninggal juga bisa, supaya Anda tahu ya pusaka Anda itu beneran masih berkhodam apa enggak. Loh, emang ada toh pusaka yang tidak berkhodam? Ya banyak. Contohnya begini guys. Untuk memahami itu tadi akan saya jelaskan dulu ya, khodam-khodam apa saja yang ada di suatu pusaka. Misal Mbah Wira habis narik keris, mewujudkan keris, mematerialisasikan keris. Nah, kerisnya Empu Gondrong misalnya. Lalu apakah sudah pasti keris Empu Gondrong ini tadi berkhodam ampuh ya, seperti zaman dulu? Tunggu dulu ya, jangan buru-buru mengklaim bahwa keris Empu Gondrong ini tadi lebih bagus. Tunggu dulu, kita lihat dulu khodamnya ada apa enggak gitu. Karena suatu keris ya, suatu tombak, suatu mustika, merah delima, rantai babi, pring petuk dan sebagainya, itu setidaknya mengandung 2 macam atau 2 jenis khodam. Yang pertama adalah khodam benda itu yang memberikan tuah ya, khodam benda itu yang memberikan tuah, yang memberikan manfaat positif bagi pemiliknya. Dan yang kedua adalah khodam pelindung benda itu, yang melindungi benda itu ya, yang melindungi benda itu. Contohnya ada keris Empu Gondrong. Ini di dalamnya ada khodam, namanya khodam Mbah Gondrong. Karena khodamnya Mbah Gondrong, makanya namanya keris Empu Gondrong kayak gitu. Contohnya, ini contohnya ya, contohnya. Nah, Mbah Gondrong ya, khodam dalam keris itu memberikan tuah, yaitu tuahnya apa? Kebal bacok misalnya. Nah, keris ini dulu dimiliki oleh seorang sakti ya. Namanya adalah misalnya adalah Bejo. Setelah perang melawan penjajah, Bejo meninggal. Akibatnya apa? Keris tadi itu terjatuh di medan perang. Nah, saat kerisnya jatuh di medan perang, karena udah berpuluh-puluh tahun gak ada yang memiliki, keris ini kemudian moksa, dibawa oleh jin, dibawa ke alam jin oleh jin. Nah, maka jin yang membawa keris ini tadi menjadi pemilik atau pelindung keris Mbah Gondrong ini tadi. Jadi sekarang di dalam keris Mbah Gondrong udah ada 2. Yang pertama adalah khodam yang namanya Mbah Gondrong, dan yang kedua adalah jin yang membawa keris ini tadi. Jadi udah ada 2 nih sekarang. Nah, saat Mbah Wira mau menarik keris ini tadi, maka Mbah Wira harus menaklukkan 2. Yang pertama harus menaklukkan jin yang menyembunyikan atau membawa keris ini tadi, dan yang kedua harus menundukkan Mbah Gondrong selaku khodam dalam keris Empu Gondrong itu tadi. Kayak gitu guys ya. Jadi ada 2 nih yang harus ditaklukkan.
Ada kalanya ya, keris jin yang membawa yang menyembunyikan keris ini tadi bisa Mbah Wira kalahkan, bisa ya, yang menyembunyikan itu bisa Mbah Wira kalahkan, das kerisnya muncul. Tapi Khodam Mbah Gondrong nggak mau ikut sama Mbah Wira. Akhirnya Khodam Mbah Gondrong pergi dari kerisnya, sehingga kerisnya menjadi keris kosong. Bener ini tadi tarikan alam, bener ini materialisasi harus hasil mewujud dari alam. Tapi ketika ditarik, Mbah Wira hanya bisa mengalahkan jin yang melindungi saja, yang memoksakan keris ini tadi. Nah, sedangkan Khodam dalam keris, Mbah Wira nggak bisa menundukkan. Akhirnya Khodamnya pergi, sehingga keris Empu Gondrong tadi hanya menjadi sebatas keris, tidak ada tuahnya. Kenapa? Karena Khodamnya hilang. Nah, ini mulai paham ya. Cemeti juga begitu. Di Blitar ini ada Cemeti. Ya, ada Cemeti pemilik bupati pertama dulu, yang namanya Bupati Ronggo Hadinegoro. Ya. Nah, keris itu berkhodam, ada khodam di dalamnya. Keris itu juga pecut itu tadi berkhodam, ada khodam di dalamnya. Tapi pecut itu juga dilindungi oleh jin, ya. Pecut itu juga dilindungi oleh jin. Jadi secara goibiyah itu ada pelindungnya, ada proteksinya. Konon kala itu Mbah Wira belum hadir di sini. Mbah Wira diceritain oleh teman kantor yang menjadi juru kunci. Jadi dia mengalami sendiri pada waktu itu. Mbah Wira diceritain oleh dia. Pada saat Gunung Kelut meletus, entah tahun berapa, 91 atau tahun sebelumnya, penduduk itu mengungsi di alun-alun kabupaten. Kemudian pecut tadi dicambukkan ya, pecutnya itu, saya lupa namanya pecutnya ya. Pecutnya itu dicambukkan di pendopo kabupaten ini, ceder begitu. Maka lahar itu terbelah menjadi dua, ke barat dan ke timur, tapi tidak lewat alun-alun. Nah, kayak gitu guys. Kenapa? Karena ada di alun-alun itu ada rakyatnya bupati yang ngungsi di situ tadi. Nah, sekarang ya, setelah bupati itu meninggal, kemudian pecut itu menjadi pusaka kabupaten. Ya. Nah, ternyata bupati-bupati berikutnya kalah tirakat. Tirakatnya tidak sebanding dengan bupati yang pertama tadi, sehingga pecut itu ya tetap ada di situ, di penyimpanan ruang pusaka itu ada. Tetapi isinya hilang. Kenapa? Khodamnya tadi nggak cocok dengan penerus-penerusnya, sehingga pecut tadi hanya sebatas menjadi pecut saja, gitu loh. Benda fisiknya ada, tapi khodam yang ada di dalamnya itu hilang, pergi mencari orang-orang lain, mencari praktisi-praktisi lain yang dia anggap layak atau mampu ya memegang pecut ini tadi. Pecutnya kalau saya nggak salah namanya pecut Samantiman. Itu. Oke, kita kembali ke keris Empu Gondrong. Jadi keris, tombak ya, pusaka apapun itu sama seperti itu. Seringkali seorang praktisi bisa mengambil paksa ya, bisa mematerialisasikan ya mustika atau azimat atau pusaka itu dari alam gaib. Tapi begitu nyampe alam nyata, dicek dulu apakah khodamnya itu mau ikut apa enggak. Kalau enggak, maka khodam di dalamnya itu bisa pergi. Kalau khodam di dalamnya itu pergi ya sudah, hanya menjadi sebatas benda tarikan alam ya, tapi secara tuah itu kosong, kayak gitu kawan. Nah, ini yang seringkali orang itu tidak paham, tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Yang penting saya punya pering petuk, yang penting saya punya mustika merah delima, yang penting saya punya rantai babi, yang penting saya punya samurai roll, yang penting saya punya tombak Naga Sosro misalnya ya. Tapi dia nggak mau tahu itu bertuah apa enggak. Kenapa? Karena dulu dia memahar itu dengan mahar yang tinggi ya. Karena apa? Karena itu tarikan alam, diembel-embeli tarikan alam, sakti dan lain sebagainya. Dia nggak mau tahu itu bertuah apa enggak. Pokoknya kalau pring petuk dimahar 15 miliar, kalau pring petuk dimahar 5 miliar dan sebagainya. Padahal belum tentu itu benda memberikan tuah yang sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai yang kita angan-angankan, kayak gitu ya. Jadi ini seringkali terjadi. Nah, Mbak Wira pernah nggak mengalami kejadian ini? Pernah, jawabannya pernah. Anda bisa tanya, kala itu saya dengan beberapa orang ya narik mustika di Gunung Pegat di Gua Tumpuk ya. Gua Tumpuk itu dulunya tempat persembunyian pada waktu masih zaman Jepang. Di Gua Tumpuk kala itu ada praktisi dari ya, sesepuh
Pak De Yoga ya, sesepuh. Kemudian ada juga beberapa teman yang saya ajak ikut menyaksikan. Ketika saya tarik mustika itu berupa batu ya, waktu itu ketika saya tarik itu muncul api gitu ya, semacam ledakan begitu, berentetan ya, jadi tas gitu. Jadi dan itu kelihatan bener dengan mata kepala ya. Sayang waktu itu tidak direkam ya, tapi bener-bener menyala gitu, tas gitu, seperti api tapi berentetan begitu. Kemudian bendanya itu beneran jatuh apa enggak saya cari nggak ketemu ya, nah kemungkinan ya kalau benda-benda seperti itu gagal dimaterialisasikan, berarti khodam penghuninya ketika saya kalahkan itu udah kalah, benda itu keluar tapi khodamnya itu nggak mau ikut saya, sehingga akhirnya benda itu jatuh terus kemudian hilang lagi, kayak gitu guys ya. Biasanya kalau udah muncul kilatan api itu bendanya keluar, tapi karena waktu itu saya cari nggak ketemu ya, kemungkinan kok hilang lagi gitu loh ya. Jadi jin yang melindungi benda itu udah kalah, tapi jin yang menghuni benda itu belum ikhlas. Pernah lagi, ini sayangnya kok juga tidak saya videokan. Pernah lagi kala itu saya mematerialisasikan azimat ya, batu mustika kecil begitu. Sayangnya kok tidak terdokumentasikan gitu ketika benda itu terwujud, karena itu tiba-tiba jatuh gitu. Jadi kala itu saya di kantor ya, saya sedang merapal suatu mantra. Kala itu ada musuh yang menyerang saya, kemudian khodam di musuh itu saya tarik semuanya. Ya, ilmunya saya tutup begitu. Ketika saya menarik khodamnya itu jatuh gitu, benda itu jatuh di atas meja. Nah ketika jatuh saya pegang ya, ternyata itu mustika, memang benar-benar mustika. Nah kalau kejadian seperti ini berarti jin pelindung mustika itu sudah kalah, kemudian khodamnya itu mau ikut saya gitu, sehingga ya ketika saya tarik itu benar-benar berwujud ya, keluar bermateri, benar-benar menjadi materi, menjadi benda yang kelihatan ya, kasat mata kayak gitu guys. Nah itu berarti dua-duanya oke, sehingga benda itu ada, dan ketika saya sketsakan ya tuahnya memang ada kayak gitu. Jadi ini ya pengalaman ya, berdasarkan pengalaman, karena Mbah Wira itu pantang membuat sebelum mencoba ya. Jadi memang khodam dalam suatu mustika, suatu azimat, suatu pusaka itu ada dua. Jadi belum tentu pusaka-pusaka alami itu lebih baik kualitasnya daripada isian. Kenapa ya? Karena itu tadi, belum tentu khodamnya mau ikut Anda, karena dulu pusaka itu dibuat bukan untuk Anda gitu ya. Beda cerita kalau itu adalah hasil pengisian praktisi modern ya, yang berkualitas, yang telah tersertifikasi begitu, maka sudah dicarikan nih ya khodam yang mau ikut Anda gitu loh, sehingga khodam ini jelas tuahnya dan jelas mau membantu Anda. Jadi cocok gitu, ibarat baju ini kain dipotong dijahit untuk ukuran Anda gitu loh, sehingga ya nyaman, pas gitu. Sedangkan kalau mustika-mustika azimat tarikan tadi belum tentu itu pas ukurannya dengan Anda. Ibarat baju lungsuran, baju warisan ya bisa jadi pas, tapi bisa jadi juga tidak pas gitu loh guys. Beda dengan khodam pengisian, sudah pasti pas karena itu diukur untuk Anda kayak gitu ya. Oke kawan, sekiranya itu dulu ya penjelasan konten kali ini ya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir ya. Mbah Wira akan hadir dengan konten-konten lain yang tidak kalah menarik.